Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya akan kembali ke Pak Aziz untuk pertanyaan terakhir karena Pak Aziz sudah harus pergi. Pak Aziz, ada kemudian yang mengatakan apakah pertemuan hari ini kemudian akan menjadi sebuah presiden di masa mendatang bila ada sedikit masalah, kemudian DPR akan selalu meminta presiden yang datang, bukan wakilnya, bukan menterinya, untuk menjelaskan kasus-kasus tertentu. Apakah akan seperti itu, Pak Aziz? Tergantung urgensinya ya, urgensinya seperti apa. Dan kalaupun itu dilakukan, saya pikir tidak ada salahnya, justru bagus. Saya bilang untuk forum konsultasi ini kalau bisa juga dilakukan, tentu dalam topik-topik yang sifatnya urgensinya tinggi begitu, tidak selalu dalam hal yang sifatnya umum begitu loh. Dalam hal-hal seperti Kapolri ini kan urgensinya tinggi. Nanti misalnya dalam hal apa lagi bisa saja itu terjadi kan itu, dan itu tidak menyalahi konstitusi yang ada, dan itu secara secara hubungan secara humanis juga bagus setelah silaturahmi itu kan. Oke, baik, terima kasih Pak Aziz untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Terima kasih, selamat malam. Malam, dan saya akan lanjutkan ke Mas Toto. Mas Toto, ini kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, sebenarnya yang harus dimenangkan hatinya di DPR oleh Jokowi itu bukan hanya partai-partai oposisi yang mungkin lagi bermasalah dengan Menkumhamnya, tetapi juga sebenarnya partai pengusungnya sendiri yang sampai beberapa hari lalu selalu mengeluarkan pernyataan masih tidak terima dengan BG yang tidak dilantik. Iya, ini masuk wilayah politik praktis ya. Saya pikir tadi kan Pak Aziz bicara secara normatif prosedur yang tinggal kita baca. Tetapi kalau memang spekulasi berkaitan dengan bagaimana mulusnya Pros Badrodin ini, kita berkaca kembali ke belakang bagaimana pertarungan eksekutif dengan legislatif yang menarik itu di panggung depan malah terjadi sangat keras, bukan antara KMP dengan presiden misalnya. Seperti biasanya terjadi dalam proses dialektika antar lembaga negara. Oposisi yang biasanya akan lebih sulit untuk didekati, tapi dengan KIH. Bahkan kita tahu bagaimana sikap PDIP secara lebih spesifik yang lebih keras ketika berbicara mengenai pembatalan pelantikan BG. Nah ini yang menurut saya menjadi PR dalam konteks secara kasus per kasus, betul ini adalah kasus BG atau Kapolri semata, tetapi dalam spektrum yang lebih luas kan ada hal yang menarik, anomali yang baru terjadi sekarang menurut saya ketika partai pendukung ini berbeda suara dengan posisi yang sangat ekstrim dengan presidennya. Jadi menurut saya mungkin apa yang dilakukan oleh presiden sekarang, walaupun dimulai dengan tata cara kelembagaan, ini adalah upaya juga beliau untuk menata kembali hubungan antara DPR dengan presiden secara umum atau secara lebih khusus dengan PDIP atau KIH untuk mendapatkan posisi yang baru yang lebih baik. Berhasil tidak memperbaiki hubungan dengan PDIP dengan datang ke DPR? Dari situ kita kemudian bisa masuk ke analisa yang tadi saya sebutkan. Apakah kemudian DPR, KIH atau PDIP merasa cukup puas hanya dengan masalah tata krama, merasa dihormati ketika presiden datang? Saya pikir politik tidak sesimpel itu. Apakah kemudian penjelasan lisan secara sosiologis dan yuridis akan menyelesaikan masalah? Saya pikir juga politik biasanya tidak simpel itu, karena saya pikir cukup pintar lah teman-teman Komisi 3, KIH, PDIP untuk mendengar apa sih logika dari alasan sosiologis dan yuridis. Itu yang menyebabkan muncul spekulasi ketiga tadi berkaitan dengan apakah ada deal di belakang misalnya dalam konteks bukan hanya mengenai Kapolri yang menjadi wewenang DPR, tapi masukan dari teman-teman DPR, teman-teman partai pendukung terhadap misalnya nama Wakapolri. Karena kalau kita baca dalam 2 hari terakhir kan ada yang menarik untuk menjadi sebuah spekulasi. Sehari sebelumnya ada yang sudah mengakui ada pertemuan KIH dengan Pak Jokowi. Sehari sebelum kedatangan Pak Jokowi ke DPR berkaitan dengan masalah Badrodin. Nah ini yang kemudian rentetan peristiwa yang menurut saya tidak salah juga ketika ada yang berspekulasi bahwa mungkin saja ada deal politik berkaitan dengan Wakapolri atau hal-hal yang lain. Ya, akan menjadi lelucon yang seperti apa itu kalau kemudian masyarakat menuntut tidak dilantik sebagai Kapolri tetapi akhirnya difasilitasi atau dipenuhi sebagai Wakapolri misalnya? Iya, saya juga tidak bisa mengatakan bahwa Pak Budi Gunawan katakanlah karena terlanjur menimbulkan polemik lalu kemudian harus kehilangan haknya dalam karir di kepolisian. Artinya kan gugatan pra peradilan walaupun kita tahu itu mencemaskan sebagian orang-orang hukum, sarpin efek dengan segala macam, tetapi harus diterima sebagai sebuah fakta hukum juga saat ini. Nah, tetapi yang kemudian harus dipikirkan sekali lagi adalah sama seperti ketika presiden mengemukakan alasan sosiologis dan yuridis menolak
BG menjadi Kapolri. Padahal saat itu secara legal boleh ya. BG untuk dilantik menjadi Kapolri begitu kan. Tinggal dihitung juga apakah keberadaan beliau menjadi Wakapolri akan menimbulkan efek yang sama, entah secara sosiologis ataupun secara yuridis. Jangan kemudian perdebatan ini berhenti karena kita tahu bagaimana polemik ini sedemikian besar di masyarakat. Itu yang menurut saya harus tetap dipikirkan entah oleh Presiden, oleh DPR, karena belajar dari pengalaman kemarin beberapa bulan berkaitan masalah pelantikan BG sebagai Kapolri. Apa sih efek terburuknya untuk Presiden Jokowi nantinya? Efek terburuk, saya pikir ini bukan permasalahan melawan persepsi publik. Saya pikir tidak bisa juga dikatakan persepsi publik pasti menolak BG. Ini klaim sekelompok pihak juga. Tetapi kan yang jelas adalah ada logika yang bisa dihitung. Misalnya ketika ingin memilih Kapolri ataupun Wakapolri ataupun misalnya Bareskrim, orang-orang yang memiliki jabatan strategis di aparat penegak hukum, bagaimana kemudian terpilih orang-orang yang salah satunya itu bisa kemudian menjalin hubungan baik dengan lembaga penegak hukum lain, entah kejaksaan ataupun KPK. Adalah sebuah fakta bahwa Pak BG pernah menjadi tanda kutip korban yang mungkin merasa terzolimi karena sikap KPK yang kita tidak tahu betul atau tidak, tapi menurut Sarpin, Hakim Sarpin itu adalah sebuah kesalahan gitu kan. Apakah bisa ada sebuah jaminan ke depan dan apakah pilihan yang tepat ketika kita memilih Pak BG dan untuk kemudian kita bisa nilai apakah ini adalah pilihan terbaik supaya koordinasi supervisi dengan kejaksaan dengan KPK bisa berjalan dengan baik. Artinya logika yang saya utarakan tadi bukan hanya berlaku ketika memilih Kapolri atau Wakapolri atau Bareskrim, tetapi juga ketika misalnya nanti pansel KPK itu memilih para pimpinan KPK, bagaimana juga memilih orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Itu yang menurut saya harusnya dilihat sebagai sebuah benang merah, bukan ini sebagai sebuah pembelaan terhadap satu lembaga saja. Oke, baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.